Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu, gadget, dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Tecno yang berawal dari sebuah rumor bahwa mereka telah mengeluarkan smartphone flagship pertamanya mereka di Nigeria. Ponsel yang diberi nama Tecno Phantom X ini sekarang sudah tersedia di beberapa negara. Namun, masih sama seperti strategi marketing mereka sebelumnya, Tecno masih akan berfokus ke target pasar yang berasal dari negara berkembang. Berarti ponsel ini kemungkinan besar tidak akan tersedia secara global. Untuk sementara itu, kita bisa menemukan Tecno Phantom X ini secara online di Nigeria dengan harga 228.000 naira Nigeria atau sekitar 8 juta rupiah, dan di Kenya dengan harga 50.000 siling Kenya atau sekitar 6,7 jutaan. Sebagaimana dilansir dari website resmi GSM Arena, bahwa Tecno Phantom X ini memiliki spesifikasi di atas kertas yang termasuk premium, seperti lensa kamera beresolusi 50 megapiksel, layar sudah menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate 90 Hz, support teknologi pengisian cepat berdaya 33 watt, dan masih banyak fitur andalan lainnya yang membuat smartphone terbaru ini memiliki potensi bersaing yang tinggi jika memang nantinya diperkenalkan di Indonesia secara resmi. Ayolah Tecno, jangan pilih-pilih kasih lah. Indonesia ini negara konsumtif juga loh. Gue yakin kalau lo ngeluarin handphone ini, range harganya 2-3 jutaan tuh auto dibeli. Iya nggak sih? Yo, ayo. Tapi jadi rugi nggak sih lo Tecno? Gila kali sejuta. Qualcomm secara resmi mengumumkan smartphone khusus Snapdragon Insiders-nya mereka dengan Snapdragon 888, layar AMOLED 144Hz seluas 6,78 inci. Perlu diketahui bahwa Qualcomm memiliki total 1,6 juta Snapdragon Insiders yang merupakan fans setia mereka yang berpartisipasi secara online dan termasuk golongan pertama yang akan mendapatkan informasi terbaru dari Qualcomm. Untuk memenuhi kebutuhan fans setia mereka ini, Qualcomm secara resmi menggandeng Asus guna menghadirkan sebuah smartphone yang unik. Secara spesifikasi, ponsel ini diberitakan akan menggunakan chipset dengan kemampuan tertinggi Qualcomm, yaitu Snapdragon 888, yang dipadukan dengan kapasitas penyimpanan seluas 512 GB, serta RAM sebesar 16 GB, dan pastinya akan berbasis pada Android 11. Sementara untuk layarnya, ponsel edisi khusus ini akan menggunakan panel AMOLED seluas 6,78 inci dengan refresh rate tinggi 144 Hz. Untuk ketersediaannya, ponsel ini direncanakan akan diproduksi dan dipasarkan oleh Asus dan akan tersedia di sekitaran bulan Agustus di beberapa pasar besar di dunia seperti China, Amerika Serikat, hingga India. Atau mungkin Qualcomm nantinya akan bisa bekerja sama dan collab sama McDonald bro. Biar kayak BTS, bakal laku nggak sih lo? Yo, BTS masuk yo. Yo BTS masuk Qualcomm yuk! Google secara resmi akan memberhentikan pembaruan layanan Play Store-nya mereka untuk ponsel yang masih menjalankan Android versi Jelly Bean. Penghentian layanan ini akan mencakup ketiga versi dari Android Jelly Bean, yaitu versi 4.1, 4.2, dan 4.3. Namun untuk para penggunanya, Google masih akan memberikan sedikit waktu dengan memberikan pembaruan terakhir yang dijadwalkan bakal rilis sebelum akhir Agustus ini. Tidak berhenti pada penghentian layanan sepihak dari Google, ternyata penghentian layanan dari para developer aplikasi juga tengah diusahakan dan tidak akan lagi diterima. Sebagai informasi, Android versi 4.1 Jelly Bean ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Versi 4.2 yang merupakan pembaruan dari versi sebelumnya dirilis pada tahun yang sama, sebelum pada akhirnya pada tahun 2013 resmi diluncurkan versi 4.3. Penghentian layanan ini ditengarai disebabkan karena pengguna yang hanya mencapai 1% dari total penggunaan Android aktif yang membuat Google sama sekali tidak yakin bahwa ponsel berbasis Android Jelly Bean masih digunakan. Intinya berita ini so sad sih bro. Semoga buat kalian yang masih pakai Android versi Jelly Bean, semoga kalian bisa membeli handphone baru. Kalau mau beli handphone baru jangan lupa di toko offline rekomendasi Pricebook. Masuk Pak Eko, masuk. Bocoran informasi terbaru menunjukkan beragam produk yang akan diperkenalkan Samsung pada Agustus nanti yang akan memiliki berbagai macam varian warna. Samsung telah menjadwalkan bahwa mereka akan mengadakan event tahunan Samsung Galaxy Unpacked pada tanggal 11 Agustus 2021 nanti untuk memperkenalkan berbagai macam gadget terbarunya mereka, mulai dari Samsung Galaxy S Series, Z Fold Series, smartwatch, hingga TWS terbaru. Setelah sebelumnya banyak leaks ataupun bocoran dari berbagai sumber, tepat 1 bulan sebelum acara,
Akun Twitter Even Blast ternyata telah membagikan beragam video 360 derajat yang dijadikan satu ke dalam sebuah thread. Beragam video berbentuk GIF tersebut menunjukkan beragam warna dari sudut yang berbeda, mulai dari Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4, dan Galaxy Buds 2. Selain beberapa produk tersebut, ternyata Even Blast juga memberikan bocoran terkait akan diluncurkannya Samsung Galaxy S21 FE 5G pada acara yang sama. Ini Beyok lihat-lihat Samsung bulan Agustus ngegas banget, brother. Yuk, kok Alpin jangan mau kalah sama Samsung, kok Alpin bisa. Yuk. Yuk, Oren bisa. Sempat dikabarkan akan menjual produk Apple, LG Best Shop secara resmi menangguhkan rencana tersebut. Rencana LG untuk menjual produk Apple di LG Best Shop resmi ditunda. Hal ini disebabkan oleh protes publik yang berasal dari pengusaha kecil dan menengah. Pemerintah Korea Selatan pada dasarnya memang memiliki kebijakan yang dimaksud untuk melindungi para pengusaha kecil dengan menjaga dan melakukan kontrol terhadap perusahaan besar seperti Samsung dan LG agar tidak menjual produk pesaing di gerai resmi yang mereka miliki. Kondisi tersebut terbilang bijak dan beralasan karena bila hal tersebut terjadi, sudah jelas akan menarik pelanggan yang biasanya berbelanja di pengusaha kecil, di mana mereka merupakan lapisan yang paling rentan karena pandemi. Selain hal tersebut, ternyata pihak Samsung juga tidak setuju akan ide LG tersebut. Alasannya pun sudah sangat jelas, karena jika hal tersebut terwujud, Samsung khawatir ketersediaan produk iPhone akan semakin luas dan mengancam pangsa pasar domestik yang selama ini dikuasai oleh Samsung. Hal tersebut juga sangat memungkinkan, karena faktanya LG memiliki lebih dari 400 best shop yang tersebar di seluruh Korea Selatan. Totally Euk agree sih kalau memang demi kemaslahatan pengusaha kecil dan menengah gitu bro. Tapi gue nih jadi kasihan sama si Apple. Di ghosting bro sama LG. Ya Allah, sabar ya Apple. Sabar Apple. Setelah merilis Realme 8 5G yang diklaim menjadi handphone 5G termurah, Realme kini menjanjikan sebuah ponsel 5G dengan harga yang jauh lebih terjangkau di pasar India. Walaupun jaringan 5G di India masih dalam tahap pengujian, Realme telah berhasil mengidentifikasi bahwa jaringan 5G akan menjadi sebuah tren yang akan berkembang pesat. Bahkan, menurut sebuah laporan, 26% pelanggan jaringan seluler di India akan menggunakan jaringan 5G pada tahun 2026 mendatang. Di tengah ramainya ponsel 5G di rentan harga rata-rata Rp20.000 atau berkisar Rp4 juta, Realme berani menjanjikan untuk para pecinta gadget India bahwa mereka akan merevisi angka tersebut menjadi Rp15.000 saja atau berkisar Rp2,9 juta. Hal tersebut terbukti dengan munculnya Narzo 30 5G di India dan dibanderol dengan harga Rp16.000. Tidak berhenti di situ, Realme kembali menjanjikan bahwa mereka sedang mengerjakan proyek pengembangan ponsel 5G dengan biaya kurang dari Rp10.000 atau berkisar Rp1,9 juta. Komitmen Realme di India ini terbilang wajar karena menurut data Counterpoint Research, Realme adalah merek ponsel 5G nomor 1 di India, di mana mereka memegang 28% pasar pada bulan Mei 2021 yang lalu. Yuk bisa Realme bisa yuk, kalau udah rilis di India jangan lupa bawa ke Indonesia brother, tapi jangan lupa sertakan surat vaksin. Kan kalau perjalanan harus ada surat vaksin sekarang bro. Sebelum kita masuk ke kabar update selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk channel YouTube Pricebook dan masuk ke playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Brand kesayangan kita semua yaitu Samsung kembali membuat gebrakan dengan merilis chipset Exynos 2200 yang dirumorkan memiliki skor benchmark di atas Snapdragon 895. Chipset terbaru Samsung, yaitu Exynos 2200, baru-baru ini muncul pada hasil tes Wildlife 3D Mark yang mencapai skor 8.134 poin. Skor tersebut merupakan nilai yang jauh di atas Snapdragon 888, yang merupakan chipset terkencang dari Qualcomm saat ini. Yang lebih mengesankan lagi adalah, skor tersebut mungkin juga akan lebih tinggi dari chipset terbaru Snapdragon 2022 yang dinamakan Snapdragon 895. Menurut akun Twitter @thegalox, chipset terbaru dan terkuat dari Samsung ini berpeluang menjadi chipset pertama buatan Samsung yang lebih cepat, baik dari segi kinerja komputasi maupun grafik, jika dibandingkan dengan rival bebuyutannya mereka, yaitu Snapdragon. Setelah semua berita yang sangat menakjubkan tersebut, sayangnya tidak ada data yang bisa menguatkan klaim rumor tersebut, sehingga diharapkan untuk tidak menjadikan berita ini patokan di masa depan.
Nampaknya ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kalau lu pengen denger berita ataupun baca, validasi dulu brother. Jangan mudah terprovokasi, apalagi sama broadcastan WhatsApp. Sekian dulu kabar terupdate dalam satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum.